Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, kita belajar lagi ya di minggu ini. Baik, anak-anak, kita sekarang masih di tema 4, berbagai pekerjaan. Sekarang kita masuk di subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, ini lihat ada gambar apa, anak-anak? Kalian tahu tidak hewan apakah ini? Ya, kedua hewan ini bersahabat, anak-anak. Hewan apakah ini? Ya, nanti kedua hewan ini akan Bapak ceritakan dalam dongeng dalam pembelajaran ini ya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita masih di cover tema 4, berbagai pekerjaan. Ya, anak-anak, ini adalah covernya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mendefinisikan pekerjaan orang tua. Yang kedua, siswa dapat menilai cerita secara utuh. Lalu yang ketiga, siswa dapat melaporkan jenis-jenis pekerjaan terkait sosial budaya. Lalu siswa dapat mendiskusikan sila ketiga Pancasila. Anak-anak, itulah tujuan kita pada pembelajaran ini ya. Nah, kita masih di tema 3. Tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Kita dalam pembelajaran 1 ya. Tahukah kalian anak-anak seorang pendongeng? Ya, itu adalah salah satu jenis pekerjaan. Kerjanya adalah bercerita atau mendongeng. Nah, objeknya tergantung anak-anak. Ada yang ke anak-anak, ada yang ke orang dewasa. Ya, ada juga yang ke ibu-ibu. Nah, itulah pendongeng. Pekerjaannya mendongeng cerita-cerita yang dia punyai. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Ya, ternyata orang tuanya Sani itu pekerjaannya sebagai pendongeng. Apa pekerjaan orang tuamu? Ya, ada yang polisi, ada yang perawat, ada yang dokter, ada yang pemadam kebakaran, dan lainnya. Tentunya pekerjaan orang tuamu itu dilakukan untuk mencari nafkah anak-anak buat kalian belajar ya. Makanya kalian belajar harus semangat, sebab orang tuamu bekerja adalah untuk menafkahi kalian ya. Nah, ini anak-anak adalah jenis-jenis pekerjaan ya. Ya, polisi, nelayan, lalu ada dokter, ada arsitek, lalu ada petani, ada pemadam kebakaran, ada juga cleaning service, dan ada juga pedagang kaki lima yang dalam berdagang itu memakai gerobak anak-anak ya. Dalam pakai gerobak, tentunya Bapak Ibu kalian ada juga yang berdagang memakai gerobak ya. Kita syukuri apapun pekerjaan orang tua kita anak-anak ya. Kita harus syukuri. Ayo membaca. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antara yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitar rumahmu? Ya, pekerjaannya pendongeng di sekitar rumahmu ada? Ya, kali ini kamu akan membaca dongeng yang diberikan oleh gurumu. Bacalah dongeng tersebut dengan seksama. Judul dongeng yang akan diceritakan oleh Pak Guru adalah tentang tupai dan ikan gabus, anak-anak. Apakah kalian pernah melihat bagaimana tupai itu?
Dan bagaimana ikan gabus? Nah, ini adalah gambar hewan tupai anak-anak ya. Tupai mirip seperti apa ya? Kelinci kecil atau mermut ya. Tapi tupai ini hidupnya dia senangnya hinggap di atas pohon anak-anak. Ya, di atas pohon memakan buah-buahan atau kelapa. Lalu ada juga ikan gabus. Kalian sudah pernah lihat ikan gabus? Nah, inilah gambar ikan gabus. Jika kalian belum pernah melihatnya, ya, ikannya bentuknya memanjang, ada sirip dan ada ekornya. Nah, baik kita lihat ke dongeng tupai dan ikan gabus. Nah, ini anak-anak, tupai dan ikan gabus ya. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama. Mereka mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat ikan gabus. Sahabatnya, kemana ya ikan gabus? Biasa kita bermain mencari makan bersama, lalu tupai mencarinya ke tempat biasa ikan gabus tinggal. Ya, setelah sampai di tempat ikan gabus tinggal, lalu tupai bertemu dengan ikan gabus. Tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu dan lemas. Ternyata ikan gabus itu sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya ikan gabus. Namun gabus tidak berselera makan. Ya, namanya juga Anda sedang sakit ya. Kalian pun pernah merasakan jika sedang sakit, tentu tidak berselera makan, bukan? Ya, begitu juga dengan ikan gabus. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Lalu tupai berjanji akan mencari makanan apapun demi sahabatnya ikan gabus. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu, ya, atau ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir oleh tupai ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya ikan gabus sembuh, lalu bisa bermain kembali mencari makan bersama. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkannya airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai, dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya, si ikan gabus. Sampai di depan ikan gabus, ya, sampai di tempatnya, tempat tinggal ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Ya, ternyata tupai senang bisa bermain kembali dengan sahabatnya. Cerita ini disatu dari dongeng dan cerita rakyat Nusantara paling melegenda oleh Ajeng Lestiani. Nah, itulah dongeng tentang tupai dan ikan gabus. Kira-kira anak-anak
bagaimana sikap baik yang dilakukan oleh tupai. Ya, tupai mempunyai sikap baik menolong sahabatnya, ya, ikan gabus yang sedang sakit, anak-anak. Itu sikap baik yang dilakukan oleh tupai. Nah, bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Tentunya baik, bukan? Bagus, bukan? Ya, perlu kalian teladani ya. Hal baik apa saja yang kamu pelajari dari cerita tersebut? Apa hal baiknya? Menolong teman yang sedang sakit atau kesusahan. Berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dalam cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut. Judul. Apa judul dongeng tersebut, anak-anak? Ya, kita lihat apa judulnya. Tupai dan ikan gabus. Betul. Lalu siapa saja tokohnya? Tupai dan ikan gabus. Bagaimana sifat tokohnya? Si tupai? Ya, betul. Penolong. Lalu di mana tempat dongeng tersebut? Ya, kejadiannya di tepi sungai atau di tepi pantai. Awal ceritanya bagaimana, anak-anak? Awal ceritanya adalah tupai mencari sahabatnya yang tidak muncul pada hari itu. Ternyata ikan gabus sedang sakit. Lalu akhir cerita bagaimana, anak-anak? Ikan gabus menjadi sehat setelah memakan hati ikan hiu yang dibawa oleh tupai, sahabatnya. Pesan moralnya apa saja, anak-anak? Pesan moralnya, ya, pesan moralnya adalah kita sesama sahabat, sesama teman harus saling tolong menolong. Nah, itulah, anak-anak, sekilas tentang cerita tupai dan ikan gabus. Sekarang, tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Anak-anak, di sekeliling rumahmu adakah seorang pengrajin kayu yang membuat meja, kursi, ataupun lemari, ataupun tempat tidur? Ya, pasti ada setiap kampung itu, anak ya. Baik, kita ayo berdiskusi. Dayu mempunyai teman yang bernama Benny. Pekerjaan ayah Benny adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Yang dilakukan ayahnya Benny? Ini cerita Benny, bukan Beno, anak-anak ya, Benny. Bacalah teks berikut dalam hati. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuknya menjadi kursi, menghaluskannya, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku, buatan ayah Benny. Ternyata ayah Benny ini hanya sebagai pengrajin, anak-anak, hanya membuat meja kursi, tetapi tidak langsung menjualnya ke konsumen. Tetapi ayah meja dan kursi itu diberikan atau dijual ke toko mebel. Ya, anak-anak, di toko mebel atau toko yang menjual tentang perabotan rumah tangga yang terbuat dari kayu. Diskusikan hasilnya dengan temanmu. Adakah
pengrajin di sekitar rumahmu. Tulislah tentang pengrajin tersebut dengan memuat produk yang dihasilkan. Sumber daya alam yang dipakai, apa saja anak-anak sumber daya alamnya? Tentunya kayu anak-anak ya. Jenis pekerjaan yang dilibatkan, bisa pengrajin kayu, bisa tukang cat, bisa juga tukang amplasnya anak-anak. Dan manfaat terhadap masyarakat sekitar, apa manfaatnya anak-anak? Ya, masyarakat sekitar dapat mendapatkan uang hasil pekerjaannya dari pengrajin kayu tersebut. Lalu sumber daya alam yang digunakan oleh ayah Beni adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apa kalian tahu? Ya, dari hutan. Betul. Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Dapat diperbarui atau dapat berkembang biak? Ya, bisa, betul. Kayu bisa diperbarui dengan cara reboisasi. Apakah itu reboisasi? Ya, penanaman hutan kembali yang gundul. Nah, berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi anak-anak. Jadi, tidak langsung jadi meja dan kursi anak-anak ya. Itu ada prosesnya. Awalnya adalah gambar pertama ini anak-anak. Ini hutan. Di situ ada pohon-pohon yang tinggi dan sudah tua. Tentu kayunya itu sudah bagus anak-anak ya. Lalu hutan tersebut dipotong anak-anak. Ya, kayu dan pohonnya dipotong memakai gergaji besi atau gergaji mesin. Anak-anak ya, gergaji mesin. Jika menggunakan gergaji biasa tentu akan lama. Tetapi dengan gergaji mesin ini, dengan memotong kayu dalam waktu yang tidak terlalu lama, walaupun kayu yang dipotong itu diameternya besar atau kayu itu besar karena menggunakan mesin. Ya, ini menebang pohon. Lalu setelah ditebang, ya, pohon itu dipotong kecil-kecil anak-anak ya, agar bisa masuk atau diangkut ke dalam mobil. Jika kayunya tidak dipotong, tentu tidak akan muat di dalam mobilnya. Nah, ini adalah mobil pengangkut kayu anak-anak. Setelah dipotong-potong, kayu diangkut ke kota atau dikirim. Setelah itu, kayu diolah oleh pengrajin kayu anak-anak. Ada yang dipotong, ada yang diamplas, lalu kayu-kayu tersebut didesain untuk menjadi meja, kursi, lemari, ataupun tempat tidur. Lalu setelah jadi, pengrajin kayu ini menjualnya ke toko mebel anak-anak. Toko mebel adalah toko yang menjual peralatan rumah tangga yang terbuat dari kayu. Lalu pembeli datang ke toko mebel tersebut untuk melihat atau membeli ya peralatan rumah tangga yang mereka butuhkan. Andai kata pembeli itu membutuhkan kursi, maka dia akan mencarinya sofa atau meja, rias, ataupun lainnya. Nah, itu adalah proses pengolahan kayu menjadi meja, kursi, dan lainnya anak-anak ya. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat anak-anak ya, banyak pohonnya dan merupakan paru-paru dunia. Apa itu paru-paru dunia? Penghasil oksigen anak-anak. Penghasil oksigen dunia karena banyak pohonnya anak-anak. Pohon menghasilkan oksigen ya. Akan tetapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang. Sering sekali karena kebakaran hutan ataupun ditebang anak-anak. Ditebang secara
membabi buta secara banyak, ya, secara massal. Berkurangnya hutan Kalimantan dari tahun 1950 hingga 2020 anak-anak. Nah, ini kita lihat gambar hijau ini anak-anak. Pada tahun 1950 hutan Kalimantan ini masih hijau semuanya anak-anak, ya. Lalu 1985 hutan Kalimantan semakin berkurang hijaunya. Lalu tahun 2000 semakin berkurang kembali, 2005, 2010 hingga 2020 hutan Kalimantan ini semakin tipis, semakin sedikit sekali warna hijaunya anak-anak. Itu menandakan hutannya semakin tidak ada, ya, karena ditebang untuk membuat meja, kursi, ataupun yang lainnya. Itu anak-anak. Lihat bedanya anak-anak, hutan Kalimantan pada tahun 1950 dan 2020 jelas berbeda banget, ya, hijaunya, ya. Sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Sikapnya bagaimana anak-anak? Ya, setelah menebang kayu yang tinggi dan besar, seharusnya pengrajin kayu ini menanam kembali bibit-bibit kayu, ya, agar menggantikan kayu yang sudah tinggi dan ditebang, sehingga nanti setelah 5 tahun 10 tahun kayu ini sudah ada penggantinya. Lalu keberadaan hutan sangat berpengaruh pada pekerjaan seorang tukang kayu. Untuk itu hutan kayu perlu dijaga kelestariannya agar tetap berkesinambungan. Menurutmu bagaimana, ya, kenampakan hutan di Kalimantan pada tahun 2030? Ya, 2020 saja penampakannya sudah banyak sekali hutan yang gundul. Apalagi di tahun 2030. Wah, sungguh miris, ya. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan? Ya, tidak membakar hutan dan tidak menebangi hutan secara sembarangan, secara liar anak-anak, ya. Nah, ini anak-anak adalah peta Kalimantan yang tadi banyak pohonnya, banyak hijaunya anak-anak. Nanti di penilaian pembelajaran ada tugas dari Bapak dan Ibu gurumu. Kalian menggambar pulau Kalimantan ini dan berilah hijau-hijau, warna hijau sebagai penanda bahwa hutan ada di pulau Kalimantan ini anak-anak, ya. Nanti anak-anak boleh lihat gambarnya, boleh dari video ini ataupun dari lihat di peta. Tanyakan oleh Bapak dan Ibumu di rumah, apakah mempunyai peta? Lalu gambar peta Kalimantan ini anak-anak, ya. Baik anak-anak, ya, kita masuk ke penilaian pembelajaran 1. Soal pertama, apakah pekerjaan orang tuamu? Silakan tulis anak-anak, apakah pekerjaan orang tuamu seorang pilot, dokter, perawat, ataupun pegawai bank? Silakan apa saja tulis sesuai pekerjaan orang tuamu, ya. Lalu yang nomor 2, apakah judul dongeng di atas tentang siapa dan siapa anak-anak? 2 ekor binatang, ya. Lalu yang ketiga, sikap baik apa yang tupai lakukan untuk ikan gabus? Sikap baiknya apa anak-anak tupai terhadap sahabatnya ikan gabus? Melihat ikan gabus yang sedang sakit. Lalu yang keempat, tuliskan proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Proses awalnya anak-anak, dari mulai di hutan sampai jadi ada pembelinya anak-anak di toko mebel. Silakan prosesnya bagaimana, ya, kalian terangkan. Yang kelima, nah tadi yang Bapak dan Ibu gurumu bilang, ya, buatlah gambar peta Kalimantan.
peta Pulau Kalimantan dan berilah warna hijau seperti yang terdapat dalam video pembelajaran. Tetapi tidak hijau semua Nana ya. Ya, ada hijau, ada putihnya. Itu menandakan ada hutan yang gundul dan ada hutan yang tidak gundul. Nah, itulah Nana soal-soal penilaian pembelajaran 1 yang harus kalian tulis, kalian jawab, dan nanti akan dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Masih di subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Tahukah kamu, di balik pekerjaan nelayan, apakah nelayan itu mencari ikannya di mana anak-anak? Ya, nelayan mencari ikan, ada yang di laut, ada yang di sungai. Ya, ternyata nelayan tradisional menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu ya, rasa persatuan dan kesatuan itu dijunjung tinggi ya, kebersamaannya. Salah satu pekerjaan yang ada di sekitar kita adalah nelayan. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari seorang nelayan. Salah satunya adalah gotong royong dalam mencari ikan di laut anak-anak. Agar mendapat tangkapannya banyak, nelayan harus gotong royong untuk menyebarkan jala dan mengambil ikan anak-anak agar hasilnya lebih banyak. Ayo berdiskusi. Sikap gotong royong di kampung nelayan. Pak Eko tinggal di kampung nelayan dekat pantai. Ia dan warga desa yang lain bekerja sebagai nelayan tradisional. Biasanya Pak Eko dan 6 warga lainnya berangkat pada malam hari, ya anak-anak. Karena mengandalkan angin anak-anak, jadi berangkatnya di malam hari. Mereka menggunakan perahu. Mereka bergotong royong untuk menarik jaring. Hasil ikan di hari itu dibagikan sama rata kepada 7 orang, termasuk Pak Eko. Kadang-kadang ikan tersebut langsung dijual. Hasil penjualan ikan juga dibagi rata. Pada saat tidak mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak akibat ikan-ikan yang menggigit jaring-jaring tersebut. Nah, itu adalah sikap gotong royong di kampung nelayan yang dilakukan Pak Eko dan teman-temannya. Anak-anak, di sini ada sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nanti maknanya apa aja anak-anak dari sila Persatuan Indonesia tersebut akan dibahas ya. Lalu bagaimana gambar atau simbol dari sila Pancasila anak-anak? Ya, berikut adalah simbol dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Tentunya kalian sudah hafal ya tentang sila ketiga pohon beringin ini. Ayo berlatih. Sila ketiga Pancasila mempunyai makna negara kesatuan Republik Indonesia, cinta damai dan persatuan, dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Itulah 3 makna dari sila ketiga Pancasila. Sikap Pak Eko dan warga kampung nelayan mengaplikasikan sila ketiga Pancasila ini. Ya anak-anak, itu ya, yaitu bergotong royong, cinta damai, dan bersatu. Nah anak-anak, kita masuk ke penilaian pembelajaran 2. Soal pertama, nelayan tradisional dalam bekerja mencari ikan, menjunjung tinggi rasa titik-titik dan titik-titik. Rasa apa saja anak-anak? Ternyata ada jika kalian memperhatikan dengan jelas video pembelajaran tadi sebelumnya. Nomor 2, apakah pekerjaan Pak Eko dan di mana dia tinggal?
Ya nanti anak-anak Pak Eko seorang titik-titik, dia tinggal di mana, di kampung apa. Lalu nomor 3, apakah bunyi sila ketiga dari Pancasila? Dan apakah simbol atau gambarnya? Ya anak-anak, kalian pasti sudah paham maksud dari soal nomor 3 ini. Nomor 4, tuliskan 3 makna sila ketiga Pancasila. Maknanya apa saja anak-anak? Ya, tentang persatuan, tentang gotong royong, atau tentang yang lainnya. Ya, tuliskan maknanya 3. Lalu soal terakhir, tuliskan contoh sikap gotong royong. Ya, yang pernah kalian lakukan anak-anak ya, sikap gotong royong, baik di rumah ataupun di sekolah. Silakan tuliskan contohnya. Anak-anak, itulah soal-soal penilaian pembelajaran 2 dari 1 sampai 5. Seperti biasa, yang harus kalian tulis, kalian jawab, dan nanti akan dikumpulkan kepada Bapak atau Ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Baiklah anak-anak, pembelajaran tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ke-1 dan ke-2 telah selesai. Mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.